Menutup kemungkinan bakal ketemuan nih semuanya nih. Betul, udah beberapa yang turun juga di arah Milta Power, mungkin akan menuju ke Lipovka dan mungkin akan bermain di pinggir-pinggir circle, tapi gue yakin nih, Pochinki bakal ramai banget. Atau nggak SMB. Novo juga bisa aja rame sih, tapi kalau kita lihat dari garis pesawat ini pelit banget, apalagi kalau ngomongin solo ya. Itu pelit banget dan pasti dalam satu landing drop tuh udah ada 4 orang mungkin. Iya, kalau di tempat-tempat hot ini ya, hot drop, kayak di SMB, di Novo, tempat-tempat lainnya pasti akan ada beberapa player yang sudah menunggu terlebih dahulu dan sepertinya pada hari ini kita bakal lihat Milta. sedikit menyebar ya player-player. Enggak kayak kemarin kan bootcamp ramai banget, di Iya. Paradise ramai banget. Kali ini lebih tersebar karena mapnya juga lebih luas kali ini. Ya bahkan di arah Milta tadi gue lihat ada 4 atau 3 pemain yang turun di arah Milta, terus sudah ada yang ngambil daerah-daerah perempatan juga, bahkan sudah ada 2 orang yang dipulangkan ke arah lobby dengan sangat cepat. Di arah Novo ada 3 orang, 4 orang, sementara dari arah SMB itu ada 4 orang juga. Betul, kita bakal dari seorang Astro, bakal ngintip ke arah seorang Rocky dengan VSS belum ditembak sama sekali dan sepertinya dari Rocky yang sekarat belum bisa ditumbangkan. Tapi kita bakal lihat spray down dari seorang Astro menumbangkan seorang Rocky dan bakal dipulangkan ke arah lobby. Dari Arov Boyka juga menumbangkan satu orang dan Microboy mulai terpantau sama Vigor kali ini. Ya tapi tenang, ini Microboy cuy, anggota dari robot merah ya. Robot alien berwarna merah dari Indonesia dan Matoy juga diamankan sama teman satu negaranya sendiri. Matthew juga diambil sama Braga. Ini udah banyak banget yang terpick off. Bahkan Beer Eleven gak bisa bermain lama untuk di Solo King kali ini. Bener banget, kemarin dia lumayan dominasi banget. Tapi sementara yang masih mimpin kalau nggak salah si No Mercy. Yap. Masih memimpin 5 sejauh kill. ini ya, 5 kill. Tapi harusnya udah mulai ada perubahan sih. Karena tadi ada beberapa nama juga yang udah ngedapetin 4 kill kemarin. Mereka udah nambah pundi-pundi poin lagi untuk hari ini. Dan hijrah. Diledakan. Granat. Oke, itu udah nggak ada kenok-kenokan lagi ya, karena emang ini solo kan. Jadi sekali lo ke pick off ya udah langsung back to lobby nunggu untuk masuk di perhitungan poin totalnya. Oh, Luxi dari BTR keambil sama tim Orange dan ada Vigor yang lagi cosplay menjadi naga darat. Ada spray jarak dekat dan berhasil memenangkan fight-nya. Bener banget, dan harusnya kendaraannya bakal diambil dan mungkin akan mengejar teman setim dia dari tim Black ya kali ini. Iya, Capo bakal mulai melihat. dilempar. Granatnya mungkin, molotovnya bakal naik, step sudah mulai terdengar, spray, Vigor memenangkan fight keduanya, 2 kill dia kumpul, 3 kill dia kumpulkan. 3 kill kali ini ya, dan cukup banyak juga untuk seorang Vigor di awal-awal dapetin 3 kill. Wah, No ini Mercy, dia. melihat nih, oh ada yang mau ngejar Oh gue ada nih. Microboy juga, ada Ronde Microboy, dua. ada No Mercy, dan ini ronde keempat untuk Vigor. Ronde pertama untuk Microboy. Ya, ronde pertama untuk Microboy. Bakal naik ke atas tapi masih bermain TPP di bagian tembok arah tangga, arah entry-nya. Microboy mengambil ke arah luar. Gue kira dia punya granat gitu, tapi dia nggak punya granat. Sementara dari Vigor sudah menunggu di arah tangga bakal keluar sedikit. Masih bermain lin arah kanan, spray dan Oh. Microboy terpick off. Ronde keempat, lagi-lagi Vigor berhasil menang. 4 kill. 4 Itu kill. kalau kemarin dia dapetin 2 kill aja, No Mercy udah kalah. Udah kebalap. Iya. Dan No Mercy udah gak seneng nih denger ini orang dapet kill baik banget. Ada perang saudara lagi di Golden Cat. Tapi kita bakal lihat kali ini dari Biu-Biu menghadapi seorang KP. Yap. Dan Aviar lo menemukan seorang Drax dengan bomnya juga di awal-awal. Ini cukup rusuh ya, kali ini langsung kehilangan total ada berapa nih? Banyak banget, tinggal 46. Ya, Dan sebenarnya satu hal yang ingin gue lihat hari ini, apakah Yudu masih dalam perform yang bagus. Mengingat juga kemarin Yudu mainnya bagus banget loh. pertemuan Yudu kemarin on fire banget sih. Bener-bener dia, apa ya bilangnya, udah evolusi banget Ya. dibanding dulu-dulu ya. Dia mainnya agresif, mainnya rapi banget, seru banget. Jadi bener-bener mengubah gameplay banget. Betul, dan kalau kita ngomongin dari solo king-nya sekarang Biu-Biu malah nahan step, KP juga nahan step, tapi ini bukan tipikalnya KP cuy. KP itu pasti bakal gregetan banget kalau udah 1v1 kayak gini. Barbar. Ya, kesabaran memang diuji, tapi kalau terlalu lama nunggu dan circle-nya ngecil malah makin ngerugiin banget. Biu-Biu muter lagi ke sebelah kanan, KP dengan AKM. Sementara Biu-Biu dengan menggunakan Uzi. Biu-Biu masuk ke dalam rumah, main kucing-kucingan. KP menempati posisi yang ditinggalkan sama Biu-Biu tadinya. Proning sejenak, ada balasan tembakan dari KP, namun belum ada damage yang diberikan. Sementara Biu-Biu menahan di lantai 2 ke arah tangganya, menutup jalan masuk ke bagian lantai 2. KP masih dengan sangat-sangat sabar menunggu Biu-Biu di bagian luar dari rumah. Bermain KP belum punya bom juga, dia armor juga sangat Eh, terbatas. naik. Kita bakal seorang Biu-Biu naik ke Aduh. atas, nah hampir tangkap sama orang KP, tapi dapatkah? Kali ini seorang KP, bahkan keadaan KP akan pulang ke arah lobby. Bener, petakilan juga nih orang ya. Naik ke Gerak atap ya. sana, gerak sini ke atap, dan untungnya pas dia naik ke atap, dari KP nggak dapet angle shootnya karena dia lagi berada di arah lain dari rumahnya. Betul, dan kita bakal lihat dari No Mercy juga sudah keluar dari area pertahanan dia, dapetin 1 kill juga dan akan naik bagi kali ini. Cukup berdekatan dengan seorang Jaxi ya. Ya, dua pemain morph ini jaraknya cukup dekat, tapi sepertinya dari No Mercy bakal rotasi aja.
nggak pengen buru-buru di awal gitu loh. Karena No Mercy sekarang lagi berada di posisi puncak kan. Betul banget, dia nggak usah terlalu gerusuk-gerusuk nyari kill, main santai aja. Dia secure 4 kill juga udah bakal mempertahankan posisi dia di puncak ya. Tapi harusnya dengan ada beberapa pemain yang udah ngedapetin 4 kill di sini, ditambah sama kill yang kemarin, harusnya posisinya No Mercy sekarang agak kebalap. Karena kan jumlah kill yang didapetin juga tidak terlalu banyak untuk semuanya. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya dari tim BTR ya, Ryzen mulai memantau juga pergerakan lawannya. Dari seorang Zuxi, perang saudara kali ini dari kedua anggota BTR. Betul, mereka pengen latihan-latihan dulu kan. Sementara circle yang menuju ke sebelah kiri ngebuat tim-tim yang turun terlebih dahulu. Dari ketika pesawat muncul dan udah bisa lompat. Seperti daerah Milta, Lipovka, Milta Power, Novo. Mereka udah diburu waktu banget untuk segera bergerak masuk ke dalam circle. Karena balik lagi ini Solo kebuka kesempatan dengan sangat besar kalau misalkan ada orang yang mau ngekat pergerakan dari orang yang lainnya saling melempar granat, tapi granat yang dilemparkan Boza lebih perfect. No Mercy cukup low keluar dari area persembunyian, tapi wow, Ikut mati juga. granat dari No Mercy sempat mendapatkan kill terlebih dahulu. Itu killnya masuk gak sih? Kalau nomor sih ya, Kalau No Mercy masuk kan, cuma kalau Boza nggak tahu. kayaknya gak masuk deh. Oh, Dan ini juga lemparan bom granatnya persis dan sedikit memberikan damage. Seperempat SP barnya hilang 1 second. Masih berpikir dulu mau gerak ke arah mana, lemparan granat berikutnya lewat, tapi memberikan seperempat HP lagi. Leon sepertinya tampak sedikit ragu untuk fight dan akan langsung kabur. Tapi Lance bakal Ernie yang di awal-awal cukup agresif, malah kehilangan nyawa dia kali ini. Ya, sementara 1 second berhasil lolos dari degradasinya dia. Santuy bet mainnya dia, Iya, dari kemarin kakinya. loh. Emang paling enak tuh main sesuai dengan tingkat kenyamanan lah. Pokoknya hal-hal yang membuat lo nyaman bermain, lakukan. Mau dia jungkir balik mainnya. Ya, selama itu tidak melanggar rules yang ada gitu loh. Kan rulesnya harus di kursi. Harus di Lu nggak boleh kursi. bilang, aduh gue enaknya lesen lantai, nggak boleh. Dan harus sopan gak sih? Maksudnya kayak pakai baju, pakai jersinya. Tergantung lah, tergantung. Situasional Mungkin karena ya. emang lagi dari work from home ya. Hah? Jadinya bisa dibilang sedikit, mungkin lebih sedikit santai. Celana mungkin nggak wajib pakai celana panjang. Tapi Iya. kalau main di panggung, itu wajib celana panjang, wajib sepatu. Betul. Dan yang jelas ketika udah online kayak gini, semuanya dapat facecam untuk dimonitoring. Nggak boleh ngebul ya. Nggak boleh. Nggak boleh ngebul karena harus tetap fokus untuk bermain. Ada spray lagi di sisi lain. Alvirlo yang tadi sempat mendapatkan beberapa kill kali ini harus dipulangkan oleh G9. Dia masuk ke kandangnya atau ke kerajaan dari tim RRQ Athena. Dan Vigor bakal dibilang karena lobby kali ini oleh seorang Astro dengan lemparan bom yang begitu baik ya. Padahal tadi Vigor udah main bagus banget tuh di awal-awal. Dapetin 4 kill. Malah ke take down. Malah ke take down gara-gara 1 granat. Tapi emang dari seorang Astro, bomnya juga itu benar pas banget tadi. Jatuhnya pas dan kita bakal lihat juga kali ini dari seorang Rensky bakal tumbang oleh seorang Manparang pada game kali ini. Manparang, berapa kill dia pegangnya? 2 kill. 2 kill. Belum terlalu banyak sebenarnya jumlah kill yang dipunya sama seorang Manparang. Tapi progres yang baik lah kalau misalkan dia pengen mendapatkan kemenangan di Solo King ini. Ada hadiahnya nggak sih Solo King? Tadi gue nggak ngeliat ada pembagian hadiah buat Solo King deh dari prize poolnya Gue tadi. juga belum lihat sih. Tapi harusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ya. ada ya? Ya seenggaknya ucapan selamat lah ya. Selamat Anda Sama berhasil menang Solo King ini. Foto lu kepampang di winner kan. Iya, tapi apa ya benefitnya ketika misalkan lu menang di turnamen PUBG Mobile gitu, apalagi yang resmi dari Tencent Games, dari PUBG Mobile. Yang enaknya itu lu dapat exposure yang gede banget karena foto lu akan terpampang di in-game. Kayak Iya. waktu BTR juara dunia, fotonya kepampang sampai Ispan Ispannya aja masuk. kepampang masuk tuh. Menjadi player kelimanya BTR RA waktu itu. Betul, foto dia ya. Mm-mm. Tapi itu jadi pasti exposure banget sih. Kayak sekarang nih, siapa sih yang gak tahu BTR? Karena juara dunia gitu kan, pernah masuk Iya. ke home screen. Betul. Itu global kan, home screen global kan? Iya, globalnya dia dapat gitu. Jadi orang mau buka PUBG Mobile udah waktu itu pada masa itu ngebukanya langsung The World Champion. Iya, ada foto BTR, baru lu harus close, baru bisa main game. Betul, baru lo bisa masuk ke lobbynya dan invite teman-teman lo untuk main bareng. Betul, dan teman-teman lu sebelum masuk, lihat lu foto lu dulu. Semuanya bakal ngelihat foto lo dulu. Makanya kemarin Isvan banyak banget nge-share orang nge-tag story kayak, "Waduh, ada muka lo, ada muka lo, ada muka lo." Dan kali ini ada bagi yang bakal lewat keluar dari zona. Tapi sebelum keluar zona langsung di pick off begitu aja. Loki mendapatkan kill keduanya di Solo King hari kedua. Iya, dari Loki juga langsung secure kill kedua di per kali ini. Dan kita bakal lihat dari seorang Biu akan berperang melawan seorang Astro dan Zabro juga sudah mulai mendekat ke arah perumahan ini. Dari seorang Biu akan menghindari fight kali ini, akan turun ke bawah dan seperti sadar bahwa dia diintipin oleh tim-tim lain dari angle berbeda. Iya, dan Biu masih di arah kompon yang sama. Dia tidak terlalu jauh posisinya, hanya berpindah ke arah rumah yang lain namun tetap dalam kompon yang sama. Karena posisi yang tadi ditempatin sama Biu di retake sama Astro. Itu bom jatuh ya? Asap. Flash itu, stun granate.
stun granatnya. Dan bertukar tempat begitu saja, masih ada Zabrol tadi ya? Masih ada. Di bagian luar, bagian bukitnya kalau nggak salah. Ada Dekat rumah Zabrol yang 12 ya? nunggu. Betul. Kita bakal lihat lemparan bom dari seorang Astro, bakal menuju ke arah Biu-Biu, tapi pintunya belum pecah, jadi bomnya nggak bakal mana. Oh, Astro doang. Oh, ternyata hanya nutup angle supaya buta. Dan Ryzen juga berhasil mendapatkan Luxi tadi. Zuxi. Oh, Zuxi, perang saudara lagi dan lagi terjadi, lagi dan lagi terjadi perang saudara. Oke. Oke. Pusing. Udah mulai pusing sepertinya. Dan Biu-Biu berpindah rumah, dia pengen naik ke atap lagi kayaknya kalau ngelihat dari posisinya ya. Ya iya, dia pengen naik ke atap tapi dia bakal mastiin dulu supaya di bagian bukit gak ada orang. Oh, wait, dia gak naik ke atap, dia cuma pengen ngintip posisinya Astro. Oh, hampir ketembak kayak Biu dari celah jendela. Kita bakal dari Biu masih ngintip juga dengan TP Vision dia ya. Masih ngintip dan spray down, lemparan bom dari Astro mulai dikokang akan dilempar ke dalam kalau Biu nggak. Oh, smoke lagi. Iya, dia cuma pengen tutup angle shootnya doang. Zabrol pun udah pulang ke arah lobby nih, Zabrol. Ya, karena terlalu lama nahan di area perbukitan dan Biu menangin fight. Biu mendapatkan kill keduanya dengan AKM yang diambil dari Alvirlo tadi. Iya, Astro kayak tadi nggak nyangka deh. Si Biu masih nge-spray ketika Astro nggak ada. Iya. Karena dia waktu nongol, itu Biu masih nge-spray, jadi kepala langsung hilang tadi. Langsung dikembalikan ke lobby dan disuruh untuk siap-siap Turnamen. Karena habis ini kita bakal ngelihat Irengel lagi, tapi Irengelnya yang sudah masuk ke perhitungan poin. At least udah main tim. Betul, ini solo. Ini masih solo ya. Ini ada poin juga. Ada poin, tapi secara individu, bukan Individu. secara tim. Dan gue yakin nih, semua penonton udah gak sabar melihat 5 ronde lanjutan dari turnamen Ya iyalah. resminya. Gue udah gak sabar banget karena kemarin gue belum ngeliat tim Indo Chicken. Apalagi hari kedua gue udah gak sabaran banget. Dan kemarin sebenarnya udah banyak banget muncul Flo. Apa? Karbitan tuh yang Selalu, ada di live chat selalu. udah pasti nongol, bertoksik ria gitu. Cuma sekarang toksiknya agak rapi. Kenapa? Ketika kita mulai, kan kita mulai jam 2:30 ya. Ah. Jam 2:30 mulai. Itu gak terus toksik? Itu gak toksik. Sampai Jam 6. sampai jam 5:50. Ronde 4 lah, ronde 4. Nah pas ronde 4 itu baru tuh toksiknya Langsung. keluar tuh. Atau pas lagi break yang sejam tuh toksiknya keluar tuh. Sambil nunggu. Jadi orang tuh buka puasa biasanya pakai minuman, pakai makanan. Ini ada yang buka dengan ketoksikan. Mungkin karena dia nggak punya makanan minuman. Yang penting batalin dulu puasanya. Ini gaya buka gua. Gaya lu gimana? Yo, iya strong banget kayaknya ya. Strong banget. Orang pada minum yang seger-seger gitu, es buah, es campur, gorengan. Ini gitu. bukanya. Ini buka dengan toksik lu. ketoksikan. Dah udah buka puasa gua. Habis itu baru dia nyari bukaan yang lain. Dia bilang kan, Firman buka puasa dulu. Iya mah. Lah, Jatuh. lah. Kok dia, lah. Ya udah lah ya. Biu gak dapetin kill lah dong, karena tadi matinya apa, vaulting ya? Enggak, kepleset dari mobil. Kita Apa bakal sih? lihat dari D2 bakal langsung maju menghadapi seorang 1 second dari tim Yangon. Pelan-pelan muter kiri kanan. Oh Gua ini cek-cek. Flo, ini lastnya nanti bakal panci lagi gak ya? Kemarin kan lastnya di bootcamp panci-pancian Oh tuh. iya ya, di Solo ya. Ya, 3 orang sisa kan kemarin, terus pada main panci-pancian. Kalau sekarang pada panci-pancian gak kira-kira ya? Kalau di Karena- turnamennya mau gue lihat panci-pancian. Kalau turnamen kayaknya tidak mungkin panci-pancian Flo. Kecuali taunting kayak udah ngenokin, gak ada backup dari Panci. musuhnya, baru dipanciin. Itu baru masuk akal. Diajak ngomong One dulu. sec, oh gak ngepick. Gua kira one sec bakal ngepick ketika DTW-nya masuk dan menuju lantai 2. Stepnya bikin pusing banget sih ini. Hilang timingnya udah. Iya, timingnya udah hilang banget sekarang. DTW udah kehabisan momen untuk menembak one sec yang ada di lantai 1 di bagian luar. Ini burung ya, Falcon ini. Hah? Ini tuh kalau di Sanhok bisa jadi bumerang loh. Gue pernah, Oh iya. gue pernah lagi Lagi rotasi, proning ya? ada orang ngepron, gue nggak ngeliat. Ada Tiba-tiba burung ada tuh. burung terbang. Ya gue lindes pakai mobil yang gue pakai. Oh, tapi D2 kayak seperti udah gak mulai sabar, tapi dia mulai nge-spray Rambo dia menuju ke arah 1 second yang sudah mulai menghindari gocek kiri kanan dalam rumah. Dan itu burung ya pas? Bisa Hah? kena bom loh. Yang kemarin dibahas itu Bapak. Gak Lu, bisa, gak bisa. lu udah dengerin gue serius banget kan? Bisa pas. Kalau bomnya kena burungnya bunyi katanya. Bunyi gimana tuh? Terus jatuh dia ke lantai. Terus hilang ya dari inventory. Hilang inventory. Waduh kasihan banget, mahal lagi. Kalau dulu kan bisa dapat gratis, kalau sekarang kan harus beli pakai UC. Asli pakai UC. Dan harus dikasih makan lagi tuh burung. Ngerepotin banget ya. Yang pusing tuh kalau lagi main FPP, ngeganggu burungnya. Ya udah pasti tuh ngeganggu banget dan akhirnya DTW yang menang fight yang cukup panjang dengan 1 second. Sebenarnya kalau kita ngomongin movementnya ya antara D2E dan juga 1 second, harusnya lebih cepat pergerakan dari 1 second.
Karena dari Harusnya. D2E dia pakai Rambo. Rambo tuh memperlambat movement speed lu. Betul banget. Ada apa ya, movement speed reduction ya. Kalau pakai Uzi, mana kenceng larinya, kayak udah kayak hampir nggak bawa senjata. Heeh, udah kayak polosan aja. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Jadi udah lebih realistis ya PUBG Mobile sekarang ya. Kalau lo pakai Rambo jalannya jadi agak pelan. Kalau lo pakai senjata yang kira-kira enteng, jalannya juga makin cepet. Padahal fun fact-nya nih, gue megang Uzi yang asli itu berat, Pak. Berat banget kan. Itu berat Uzi yang asli. Itu kayak 6 kilo gitu kan. Wah, nggak nyampe 6 kilonya sih, Bro. Cuma 4 kilo kali ya. 4 kilo. ketika dia nggak full attach kayak belakangnya Iya. kepasang Kan segala pegangan lu macamnya. nggak enak gitu kan. Iya, itu megangnya bener-bener gak enak. Tapi ketika belakangnya kepasang, lo tempel ke bahu, wah ngontrol recoilnya enak banget, men. Makanya tuh kumis lele bagus ya. Ya, kumis lele tuh bagus banget buat ngontrol recoil dari Uzi. Dan kali ini, Leon terjebak, ini udah pasti bakal langsung di-secure sih harusnya. Ini udah nggak bisa kemana-mana Dia sih. cuma punya Dacia doang yang udah kebakar. Healing dia terbatas. Sukses, tapi Nick bakal komit untuk melakukan fight, dia bakal godek ke arah kiri, balik lagi ke arah atas, melipir lagi ke sebelah kiri. Dan masih mencari-cari celah untuk membuka angle shootnya ke arah orange. Ada Betul. Leon Play yang menunggu di bagian bawah situ. Dia punya advantage sih, dia punya advantage high ground, juga punya advantage untuk nge-pressure, tapi dia belum berani maju, itu masalah ini sekarang. Karena kalau dia maju, si Leon punya chance untuk ngebalikin dengan cover mobil dia. Tapi kalau misalkan dari Nick dia punya utility, granat atau molotov harusnya bisa lebih cepat fight-nya. Tapi kayaknya dia nggak punya utility yang bisa ngasih damage. Dia cuma bisa yang setup kayak smoke, nutup angle shoot-nya atau mungkin stun granat dan segala macamnya. Tapi dia nggak punya grenade, dia nggak punya molotov juga. Dan sedikit prediksi, pas banget meledak. Dia ngambil coveran mobil dulu untuk mencari tahu di mana posisi dari Leon. Tapi ini malah ngebuat Leon bisa melakukan free shoot ke arah Nick. Diputer-puterin sama Nick. Diputer-puterin doang sebenarnya. Nick Tadi- hanya ingin cari informasi. Gue kira ya Nick mau maju, pindah ke kursi belakang, tembakin langsung. Tapi ternyata enggak. Enggak. Karena dari Leon tadi langsung bangun dan melakukan counter shootnya ke arah Nick. Harusnya Nick ambil nabrak. lower ground mungkin bisa. Atau dia pengen tabrakin uasnya ke arah Dacia yang sudah mulai hancur ini. Nick berpindah kali ini di tempat yang sama lagi. Kembali Kembali ke tempat awal ya. Itu bakal dari seorang Leon, bakal bertahan dengan gempuran tembakan Nick yang gak berhenti-berhenti, bertubi-tubi nih serangannya. Iya, sama-sama menghancurkan mobil dari kedua pemain ini ya. Ini kayaknya sampai peluru habis deh. Dan gue yakin dari Leon peluru dia nggak banyak. Karena dari tadi dia lebih lama nahan peluru daripada si Nick-nya. Oke, bakal dari Godot juga mulai tertekan oleh seorang Fredo yang menekan Godot ke belakang sebuah batu. Nggak bisa kemana-mana nih, ke hold terus ya. Ke sandwich lagi. Oh enggak. Pimai nggak bisa ngebuka angle shoot-nya. Sementara Molotov bakal dilempar ke arah Dacia-nya tapi belum melewati Dacia. Sementara Nick bakal reload terlebih dahulu. Dia punya M4, dia punya DP juga. Iya, Harus cukup. enak sih. Enak untuk maju juga, enak juga untuk ngetembak-tembakin dan seperti Nick sedikit Oh dapat. dicuri. Oh dicuri sama Kelvin. Tiba-tiba ada pendatang baru yang menghancurkan fight antara Nick dan juga siapa tadi? Aduh gua langsung lupa gitu namanya. Calvin. Enggak. Kelvin kan baru datang. Ini Calvin sama Leon. Oh iya Leon, astaga short memory banget gue ya kalau tiba-tiba langsung ke distract kayak gitu. Dan Loki masih melakukan long fight-nya dengan Yudo Gang. Ada Fredo yang akan diganggu. Dan Udah. sepertinya kita bakal melihat layar yang lagi di pause. Ini kita lagi pengen ngelihat setupnya Kita tadi. harusnya diem pas kayak gitu. Oh iya ya. Biar penonton bingung ya. Jadi kalau misalkan gambarnya nge-freeze kayak tadi, kita diem juga. Iya, Jadi penonton mikir, koneksi kita nge-lag. dia refresh, Di refresh terus padahal nggak nge-lag ya. padahal lancar. Udah lancar, oke. Ini masih sembunyi di balik mobil juga. Oh, Dia bakal dimajuin. keluar, pas banget granatnya dilempar ke arah dalam dong. Dia bakal mati sama granatnya sendiri. No, granat meledak. Duar. Dia pinter banget keluar, gak pengen langsung masuk ke dalam shake-nya. Karena Dia Fredo tahu. tahu ada bunyi Iya. kelintingan di dalam broken shake-nya Dan tadi. tadi blunder banget sih. Pas lagi dia megang bom dimajuin sama Fredo dan langsung ke take down. Dan itu membuat Fredo menang dengan cukup easy. Betul, dan Fredo kupingnya tajam banget tadi. Pendengarannya Iya. bagus banget. Dia pas karena, ada ceklek. ini maju. saatnya maju. Ini saatnya Terus maju. pas ada centing mundur. Makanya itu udah prediksi yang perfect banget tadi dilakuin sama Fredo untuk menangin 1v1 mereka. Itu earphone dia pakai yang udah puluhan juta kayaknya. Gue lagi nyari earphone baru sih. Jadi kalau teman-teman punya saran-saran earphone yang enak untuk bermain PUBG Mobile, bolehlah tag gue lah. Ya, Sekalian kalau- harganya berapa lah. Karena earphone bawaan gue dari handphone gue tuh yang di box udah mati sebelah Pak. Oh mas sebelah. Mati sebelah. Makanya ini pas lu beli earphone yang bisa dengerin step orang dari Pekado sampai ke Pochinki. Wah gila ya. Dengeran tuh, Tolong brand yang punya headset seperti itu, boleh lah. kabarin. Kabarin lah. Ngasih gratis juga gue terima kok. Ya. Ngasih gratis juga gue Lu terima. dari Pochinki bisa denger orang di SMB. Oh, Iya. lagi naik kotak dia. Kalau sampai ada earphone ya, jangan headset. Kalau headset gue udah ada.
Gue butuh earphone, gue butuh earphone. Lu ada bisa dengerin orang dari ujung ke ujung? Enggak, maksudnya kalau headset gue udah punya gitu, Oh, yang agak gitu. bagus. Kalau earphone gue nggak ada. Kalau beli Bluetooth katanya ada delay 0 per sekian detik. Ada. Nggak bisa pakai buat main PUBG ya? Susah. Iya, ada delay 0 per sekian detik. Walaupun 0 per 3 detik ya, itu ngaruh banget cuy. Karena lu nembak nih, lu animasi nembak udah keluar, peluru baru nyusul. Iya. Rrrt. Itu walaupun dikit banget tapi berasa. Kalau kalian kayak suka ngedit video dan segala macam, perbedaan 0 per sekian detik itu berasa banget. Ngeganggu. Ngeganggu banget. Apalagi kalau kalian suka nontonin live stream nih, kita sometimes kan kalau kalian nonton kadang mulut kita cuap-cuapnya apa, tapi kata-kata yang keluar apa. Itu Kayak 0 per sekian detik Itu tuh bedanya tuh. 0,2, 0,3. Ah, Itu udah ngeganggu. itu aja agak mengganggu. Tapi ya the show must go on guys. Tinggal 8 orang. Tinggal 8 player dan kalian kita bakal lihat ya, kebanyakan player yang hidup dari tim box ngasih itu box 3 lagi. Box masih 3, RRQ sisa 1, terus Bad Boy sisa 1 kalau nggak salah tadi ya. Iya. Ada Nick juga dari Onyx. Masih bertahan juga Nick di belakang, dia nggak terlalu join the fight ya. Dia membiarkan yang lain fight dulu dan mungkin dia bakal coba mengambil high ground advantage. Ya, Tapping-tapping dan nge-pick off orang yang sedikit telat masuk zona. Ya dan Pima enak banget. Helm vest dia level 3 walaupun udah agak merah. Tapi ini masih jadi defensif yang bagus banget. D2E juga, wah ditabrak. D2E-nya ditabrak sama mobil. Lindes ya? Iya dan dia dapetin vest level 3. Nah ini punyanya D2E nih, vest sama Diambil helmnya semua. diambil. Kan Rambo tadi dia kan? Betul, malah vestnya masih Utuh, nggak utuh banget sih. Maksudnya merahnya kayak 90% cuma 10%. kena 5 atau 10%-an itu di bagian bawahnya merahnya dikit banget. Nick juga langsung menggunakan wasnya untuk nge-forting supaya tidak tertembak dari arah bagian depan. Through the smoke dari Nick menuju ke arah Pimoy. Belum mendapatkan cicilan damage ke arah sana. Kita bakal lihat seorang Pimai bakal maju pelan-pelan dengan smoke yang dilempar ke depan untuk menghalangi vision dari seorang Nick bakal maju langkah demi langkah kali ini. Tinggal bertujuh. Tinggal bertujuh karena tadi D2E di posisi ke-8 ya. Dilindes sama mobil tadi. Iya, dan kita bakal lihat juga kali ini. Jadi Nick bakal maju pelan-pelan dan dia bakal Terobos bertemu aja kali lah ini. AJG. Oh nggak jadi. Gue kira pengen diterobos tapi bakal ada tembakan balasan. Gila berapa Rambo berarti? Ada 2 Rambo berarti Dua Rambo. Nick masih nyarinya di posisi, belakangnya Fredo itu bukan posisi yang bagus. Bakal ada spray dari bagian high ground ya. Nick melakukan spray menuju ke arah Kelvin. Mobil sudah mulai berasap tapi dari bagian belakang. Fredo mengambil keuntungan karena Nick tadi nggak ngecek bagian high ground belakang dia. Itu ada orang atau enggak? Dia gak nyangka. Dia lebih perhatiin ke depan dan Fredo on fire banget. 7 kill pas. Gila ini udah pasti kebalap Number 1. potensinya. Nomor 1 udah fix. Ya, karena setidaknya dia kemarin harusnya ngumpulin antara 1 atau 2 kill. Pasti adalah. Pasti ada killnya. Dan nomor si no kill hari ini. Yap, tidak ada. 1 kill ya? Tadi, bentar, no mercy. Kalau nggak nge-kill 1 kill. Kalau nggak kill 1 kill. Iya. Oke, prediksi yang sangat aman sepertinya ya. Ya. Dan gue juga sebenarnya tidak mau prediksi karena apapun yang lo omong tadi gue iyain aja. Ini aja. Pas lo bilangin, iya kenapa gue iyain ya? Kan gue juga harus berasumsi Gitu gitu. gue bilang gini, pas benar HP lu buat gue ya? Iya. Enggak gitu sih bro. Gak usah, HP kita kan udah sama. Oke, Braga berhasil dipulangkan. Sisa 4 orang, Luis, Huiga, box harusnya masih ada 1 lagi deh. Ada dua kan ke take down dan 1. Oh iya, 2 box, 1 itu dari tim mana tadi ya? Bad Boy? Bad Boy kan udah gak ada deh. Udah tumbang Kelvin. Oh Yudu, ada Fredo. Fredo. Ada Fredo, Luis, Huiga. 3-1 kan? Mana sih satu lagi? Luis, Huiga, Fredo. Fredo. Satu lagi siapa ya? Granatnya matang banget itu. Cuma di atas batu, nggak sampai nyebrangin batu. Kalau sampai nyebrangin batu, Luis pulang ke lobby pak. Kelar dah. Iya, yang satu punya batu, yang satu punya... Nah, Kelvin. Masih ada kan Bad Boy 1 Oh orang. iya ada Kelvin tadi. Yang ditembakin sama si Nick tapi nggak dapet. Sekarang Karena di pick off dari belakang. Nick Tadi langsung sama kabur Fredo, ya. betul. Dan Kelvin masih berada di arah lower ground-nya. Ini paling enak si Kelvin loh. Karena dia juga nggak bakal ketangkep. Iya, Nggak bakal diliatin juga. Tinggal menunggu aja fight antar tim-tim yang berada di dalam circle. Tapi healing. Kelamaan. Lempar granat, mau gerak. Mati dia. Pret. Berhasil lolos ternyata. Lagi healing, kena granat. Apa Kena. gua bilang? pasti kena sih pas. Prediksi banget itu cuy. Karena granatnya udah dikokang, udah dimasak dari tadi. Dan udah keprediksi banget pergerakannya ke arah mana. Pas lempar, meluncur, dar. Kena pas ke badan dia dan langsung perfect udah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 3 orang dari 3 tim yang berbeda nih. Anggaplah ini 1-1-1 dalam perhitungan poin total. Pancian, Kayaknya nggak mau panci deh mereka. Gue nggak ada pergerakan kayak ngebuka badan, lompat-lompat, megang panci gitu.
Terus ini yang... Ini Fredo aja gak punya panji. Ya nggak punya ya, iya bener. Mukul pakai apa? Gilisut? Gak bisa Pak. Lu kata perang sarung disambit-sambit pakai gilisut. Tembakannya dipakai buat pukul-pukulan pas. Wah itu berat banget sih. Mending kena peluru langsung kelar dah balik lobby daripada disambit senjata, benjolnya berasa cuy. Beratnya itu loh tembakan loh. Tapi itu bakal lihat dari seorang Huiga pelan-pelan menyisiri ujung circle, langkah demi langkah dan sudah masuk lagi ke area circle-nya. Ya ini bakal masuk ke dalam smoke terlebih dahulu. Huiga menerobos smoke-smoke yang ada di depan sana. Ini siapa mainan ini ya? Mainan yang asap-asepan ya. Smoke-nya banyak banget gitu kan. Ngebul banget Petasan ya, kayaknya. petasan. Gila, som-som nih kayaknya mereknya nih. Kapasnya yang gold-gold gitu nih kayaknya. Makanya tebel. Ngebul ya. Iya. Terus kawatnya yang alien-alien gitu nih kayaknya nih. Apa Makanya, Red Alien ya? makanya ngebul banget asapnya. Kenceng ya? Granat, buset, hampir saja menuju ke arah Kalau Huiga kanan tadi. dikit, pulang itu dia. Iya, antara bomnya yang kanan dikit atau musuhnya yang ke kiri dikit. Musuh geser ya. Kok musuhnya geser kiri, geser kanan juga dong berarti. Lagi scouting dia kan. Aduh nih, sayur kol. Maju-maju pelan-pelan. Irangle-nya Irangle bukit sini lagi. Ini kalau gue inget-inget kayaknya udah jarang ya circle ke arah sini ya. Jarang-jarang. Di Zaman dulu sering. PMPL, di PMPL Nggak pernah. sekali loh. Tapi akhirnya ngebantingnya ke arah pom. Oh iya. Kalau yang di PMC tahun lalu ada yang kesini. Iya. Berapa kali? Beberapa kali. Dan Fredo free shoot. Ada Kelvin yang sudah mulai menunggu mangsanya di bagian lower ground. Ya panci-pancian dia. Ini dia di sisi. Deng, Deng. Dari sisi biru. Deng. Siapa sisi biru? Dengan 27 kemenangan, 3 kekalahan. Rey Mysterio akan menghadapi John Cena kali ini. Kita lihat sekarang Bersama-sama Mysterio dengan maju. panci hitam dan panci putihnya. Di 619. Ringnya pakai apa? Oh ngelut dulu. Lah bisa ngelut dulu dia. Dan dia kan sama-sama dari Vietnam. Oke. Bakal lagi-lagi Vietnam lagi ya. Iya. Kemarin 3 orang Vietnam juga loh. Wih. Oke, masih bermain. Adu Iya. panci kali ini. Bermain dengan raket di tangan kanannya. Kita Wah, lihat kena. smash-annya berhasil mendapatkan satu bokong sebelah kanan tadi Kelvin. Dikejar dari belakang, bokongnya diincar begitu saja. Gagal ternyata. Dimenangkan oleh Huiga. Kemarin Kelvin ya? Kemarin Calvin juga ya? Gua Ya nggak sih? lupa sih. Kalau nggak salah Kelvin ya kemarin chickennya. Kemarin gue lupa siapa, tapi kalau nggak salah ada Huiga juga deh. Huiga sama deh kayak kemarin. Ya sama nggak sih? Pop Production kasih bocoran dong. Kemana sih nih? Pak, bener nggak? Sama orangnya?